banyak ciri-ciri yang menandakan orang belum dewasa secara emosi. Dan salah satu ciri yang bisa lo lihat adalah egois. Dan egois tuh banyak macamnya. Tapi hari ini gue bakal bahas salah satunya yang jangan pernah lo lakuin lagi, yaitu suka nyalain orang lain. Secara fisik, umur emang bisa mengkategorikan kita sebagai manusia dewasa kalau udah masuk 20-an ke atas. Logikanya makin tua makin dewasa harusnya. Tapi kadang-kadang ada fakta terbalik kalau kita ngomongin hal di luar fisik seperti emosi. Karena emosi tuh gak kenal umur. Ya walaupun ada relevansinya sih antara umur dan emosi. Logikanya nih, harusnya orang yang makin banyak umurnya itu makin banyak pengalaman. Dan makin banyak pengalaman itu harusnya makin bisa mengendalikan emosi. Harusnya. Lo pernah gak sih di kantor lo atau di lingkungan lo ada orang yang suka nunjuk orang lain kalau ada masalah? Tiba-tiba lagi ada problem di kantor, terus ada satu temen lo yang tiba-tiba nunjuk lo atau orang lain gitu, terus ngomong ke bos lo kayak, Pak, sebenarnya ini bisa aja dihindari. Kita udah bekerja sesuai planning, Pak. Tapi di tengah-tengah memang ada perubahan strategi dari Mas Waluyo. Sehingga kita harus set up ulang planning untuk aplikasi strategi yang baru. Kaget kan lo pasti? Gak nyangka kan lo? Batang hidung lo ditunjuk, nama lo disebut sebagai biang kacauan. Akhirnya hal-hal kayak gini bisa memicu konflik di dalam organisasi. Atau nih di tongkrongan tiba-tiba ada kejadian gak enak, terus ada satu temen lo yang ngomong, ya ini bukan salah gua, ya pokoknya bukan salah gua. Saling tunjuk-tunjuk kesalahan, bro, itu gak dewasa sama sekali. Kalau lo ngerasa ngelakuin itu berarti lo gak dewasa, men. Lo belum matang secara emosi dan mental. Sakit lo, coy. Orang yang matang secara emosional gak akan menuding orang lain. Mereka akan mengakui perilaku dan tindakan mereka sendiri dan meminta maaf jika hal tersebut telah merugikan orang lain. Nyalain orang lain adalah hal termudah yang sering dilakukan ketika kita menghadapi masalah. Ketika ada kesempatan dan kebetulan ada korban yang bisa disalah-salahin, maka semua itu akan terjadi. Tapi kadang-kadang lu cuma mau melampiaskan emosi lu doang ke orang lain. Daripada lu yang disalahin, akhirnya lu nyari perlindungan dengan nunjuk orang lain sebelum lu tunjuk. Atau sebagai manusia yang arogan, lu selalu pengen ngerasa paling benar. Sehingga kalau ada kesalahan, ya udah pasti itu bukan datang dari lo. Itu pasti akibat kesalahan orang lain. Akhirnya orang lain lo jadiin tameng untuk memperkuat pembelaan diri atas diri lo. Awalnya mungkin memang cukup menolong kita untuk merasa lega. Tapi kalau ini akhirnya jadi candu dan kebiasaan, ini bisa mengganggu perkembangan pribadi kita. Hubungan kita dengan orang lain juga bakal kacau, akan rusak, dan juga akan ngerusak mental kita. Ayolah bro, jangan pernah ngerasa nyaman dengan perbuatan itu. Kendaliin diri lo dari emosi yang mungkin selalu lo hindari berlarut-larut. Kalau mengaku salah itu berat banget buat lo, cobalah pelan-pelan lo belajar untuk gak berargumen ketika lo salah. Ya cukup diem aja. Paling gak ini bisa meredam emosi lo sementara. Dan kalau lo udah berasa tenang, baru lo coba untuk menerima kesalahan lo. Men, ngaku salah bukan kejahatan. Ngaku salah juga gak akan buat lo kalah di mata yang lain. Kalau kita ada dalam satu organisasi atau kantor atau komunitas, ngaku kesalahan bisa membuat solusi untuk memecahkan masalah lebih cepat ditemukan. Lo bisa lebih tenang dan lo bisa lebih fokus untuk gak ngulangin kesalahan itu lagi. Kalau itu semua bisa lo lakuin, selamat.
berarti secara emosi dan mental lo udah di level dewasa.